Meskipun hanya ada sedikit aura guntur yang terpancar dari Qin Chen, hal itu memberi Molly perasaan bahwa dia sedang sendirian, melayang di depan lautan guntur biru tua, menghadapi lautan guntur biru tua yang luas, tak terbatas, dan tak berujung. Pada saat itu, dia merasa tidak berarti dan ketakutan, seolah-olah seluruh tubuhnya diselimuti oleh lautan guntur yang tak berujung. Sialan, garis keturunan petir. Sudut mulut Molly berkedut, kekuatan garis keturunan iblis Qin yang telah ada sejak 5 negara barat laut benar-benar telah tumbuh ke tingkat ini, generasi kedua sialan. Wajah Molly menjadi pucat. Dia adalah orang pertama yang berhasil menembus Kaisar Dewa tahap tengah, dan kepercayaan diri yang akhirnya dia miliki langsung hancur. Sayang, tidak heran banyak manusia di dunia ini tidak mau berjuang sekarang, dan mereka berteriak-teriak ingin berbaring sepanjang hari. Setelah berjuang seumur hidup, Anda akhirnya mencapai sesuatu, tetapi generasi kedua hanya menggerakkan jari mereka dan membocorkan beberapa sumber daya keluarga, dan kemudian mereka menghancurkan Anda lagi. Apa gunanya bekerja keras? Siapa yang tidak akan bingung? Wajah Molly menjadi pucat. Pada saat ini, dia teringat kembali pada adegan ketika dia dikalahkan oleh Qin Chen untuk pertama kalinya dalam pertempuran ibu kota selatan kuno selama kompetisi 5 negara. Mimpi buruknya dimulai dari hari itu. Aku tidak bisa dibandingkan. Aku benar-benar tidak bisa dibandingkan. Pada saat ini, Molly merasa sedikit putus asa di dalam hatinya. Dari segi bakat, dia mengaku tidak kalah berbakat dari Qin Chen, dan dari segi kerja keras, dia tidak lebih rakus akan kesenangan dari Qin Chen, tapi apa hasilnya? Meskipun dia adalah orang pertama yang berhasil menembus alam kaisar ilahi, dia masih kalah dari Qin iblis dalam hal latar belakang. Mengapa? Kalau dipikir-pikir lagi, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak akan pernah bisa sebaik Demon Qin, jadi lebih baik dia berbaring saja. Mengapa harus bekerja keras dan putus asa? Selain itu, dengan bakatnya, ia masih memiliki harapan untuk menjadi makhluk berdimensi lebih tinggi jika ia bekerja keras di masa depan. Sedangkan untuk musuh besar, dengan iblis Qin yang memimpinnya di depan, mengapa ia harus berjuang begitu keras? Bukankah ini hanya mengundang masalah? Pada saat ini, Molly yang selalu menantang, sebenarnya memiliki ide untuk pensiun dari dunia bawah. Tetapi begitu pikiran ini muncul di benaknya. Tidak. Tiba-tiba seluruh tubuhnya menggigil. Aku benar-benar merasa putus asa dan ingin menyerah. Apakah ini pikiran-pikiran yang mengganggu dan masalah-masalah yang aku alami selama latihanku? Molly tampak ngeri. Siapakah aku? Aku adalah tokoh utama era ini di seluruh laut semesta, dan aku hampir putus asa. Molly terkejut dan marah, baru saja itu pasti malapetaka yang dikirim kepadaku oleh Dao Surgawi Laut Semesta, kalau tidak, bagaimana mungkin aku putus asa? Molly menamparkan dirinya sendiri 2 kali di tempat. Persetan, Molly, dasar bajingan tak berguna, apa yang sedang kau pikirkan? Bagaimana dengan pensiun dari dunia ini? Bagaimana dengan berbaring? Apakah kau punya kualifikasi? Mata Molly tiba-tiba menjadi ganas dan ganas. Gambaran Raja Iblis Api Merah dengan perut buncit muncul di benaknya, dan matanya menjadi basah dan berkabut. Ya, kamu bisa berbaring saja, kamu tidak bisa berusaha, tapi bagaimana dengan putramu? Molly meraung dalam hatinya. Jika kamu tidak bekerja keras saat muda, kamu akan menyesal saat tua. Bukankah situasimu saat ini karena ayahmu tidak sekeras dan seputus asa ayah dari Demon Qin? Jika kamu tidak bekerja keras dan putus asa, kamu akan baik-baik saja, tetapi bukankah anakmu tidak akan pernah sebaik anak dari Demon Qin di masa depan? Berpikir bahwa putranya akan menghadapi situasi yang sama seperti dirinya di masa depan, ketakutan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul dari lubuk hati Molly. Tidak, sama sekali tidak.
Bagaimana mungkin anakku, Molly, bisa mengalami penderitaan seperti itu? Tubuh Molly bergetar dan air matanya mengalir. Seketika itu juga tatapan matanya berubah tajam, tangannya terkepal dan ujung jarinya terkepal erat di telapak tangannya. Ya, satu-satunya hal yang membuatku kalah dari Demon King sekarang adalah latar belakangku. Tapi di hadapan kekuatan absolut, apa artinya latar belakang? Selama aku bekerja keras, bukan berarti aku tidak bisa mengubah takdirku. Lagi pula, latar belakangku tidak ada di lautan kosmik ini. Aku telah tinggal di lautan kosmik ini dan bertarung dengan Demon King. Wajar saja kalau aku tidak sebaik dia. Tapi jika kita dilahirkan di jurang, Demon King pasti jauh lebih rendah dariku. Ya, itulah alasannya. Pikiran Molly menjadi semakin jernih, dan ekspresinya menjadi semakin bersemangat. Aku terlahir di keluarga kerajaan jurang, jadi aku harus bersaing dengan Iblis King di jurang, dan bermain dengan kekuatanku dan menghindari kelemahanku, daripada bertarung dengannya tanpa henti di lautan alam semesta. Bukankah aku hanya membuat diriku bosan dan terlalu pilih-pilih? Justru karena aku adalah protagonis era ini, aku akan menderita terlebih dahulu dan kemudian menikmati kebahagiaan, sementara Iblis King selalu menikmati kebahagiaan sebelum menderita sejak 5 negara barat laut. Melihat sejarah peradaban manapun, apakah ada protagonis yang tidak pernah mengalami kesulitan sejak awal dan telah membunuh siapapun yang menghalangi jalannya? Bukankah ini hanya menunjukkan bahwa dia hanya peran pendukung? Haha. Hahaha, akhirnya aku mendapatkannya. Ledakan. Memikirkan hal ini, tubuh Molly tiba-tiba bergetar, dan kekuatan mental yang bergemuruh melesat ke langit dari telapak kaki Molly, menggelegar ke angkasa dan mengaduk kehampaan. Pada saat ini, Molly merasa seperti telah meminum segelas air es di hari-hari terpanas di musim panas. Ia merasa pikirannya jernih dan semua pori-pori di tubuhnya rileks. Ledakan. Aura yang lebih mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Molly. Hahaha, lumayan. Ini bukan medan perang utamaku. Tidak memalukan bagiku untuk kalah dari Demon King. Sama sekali tidak. Molly tertawa keras ke arah langit. Dia baru saja mencapai alam kaisar dewa tingkat menengah, tetapi pada saat ini dia tiba-tiba menjadi sangat padat, tanpa jejak kekosongan, dan sepenuhnya terkonsolidasi. Bas. Di samping, Qin Chen akhirnya menyerap semua napas jurang dalam daging dan darah Molly. Dua pelangi ilahi yang mengerikan tiba-tiba melesat keluar dari pupilnya, bergegas menuju Niu Do, dan jatuh pada Molly di tempat pertama. Hei! Molly ini telah menelan sepotong daging dan darahku, tetapi mengapa auranya tidak berkurang sama sekali, malah kultivasinya menjadi semakin kuat. Ini aneh. Qin Chen sedikit tertegun saat merasakan aura Molly. Dia mengerutkan kening dan menatap Molly dari atas ke bawah. Hah, apakah dia mendapat pencerahan? Qin Chen sedikit terkejut. Peningkatan yang dialami Molly bukan sekadar peningkatan dalam kultivasinya, tetapi peningkatan dalam kejernihan pikiran setelah pencerahan tiba-tiba, yang umumnya merupakan keadaan yang hanya terjadi setelah pencerahan tiba-tiba. Anak ini, Molly, punya bakat yang bagus. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Tidak banyak orang di dunia ini yang dikaguminya, dan Molly hampir tidak dapat dianggap sebagai setengah dari mereka. Molly yang tadinya penuh ambisi dan kesombongan, tiba-tiba menggigil saat ditatap oleh Qin Chen, seluruh tubuhnya gemetar, dan buru-buru mengatupkan kedua kakinya. Aku merasa kedinginan sekujur tubuh. Iblis King, kamu baik-baik saja? Molly bertanya dengan gugup sambil cepat-cepat mengangkat tangannya untuk menutupi dadanya, takut kalau Qin Chen akan melakukan sesuatu padanya lagi. Aku baik-baik saja. Qin Chen menatap Molly dari atas ke bawah, matanya memancarkan cahaya hijau, seperti serigala di malam yang gelap menatap kelinci putih kecil, membuat Molly merinding di sekujur tubuhnya.
Sayang sekali. Namun pada akhirnya, Qin Chen tidak melanjutkan aksinya. Ia hanya menghela napas pelan. Kekuatan keluarga kerajaan abis memang kuat, tetapi sayang sekali kau, Molly, terlalu lemah. Setelah menelan sepotong daging dan darah Molly, Qin Chen jelas merasakan sumber tubuhnya melonjak. Ia jelas baru saja menelan sepotong daging, tetapi efeknya hampir sama dengan efek menelan begitu banyak aura abis dari orang kuat berdimensi tinggi di abis. Tetapi perubahan ini tetap saja merupakan perubahan kuantitatif, bukan perubahan kualitatif. Qin Chen bisa merasakan bahwa bahkan jika dia menelan Molly utuh, dia mungkin tidak bisa langsung menerobos dan mencapai level tertinggi. Ini karena kultivasi Molly terlalu rendah, dan dia tidak mampu sepenuhnya melepaskan potensi kekuatan kerajaan abis di tubuhnya. Sayang sekali. Qin Chen menghela napas dan menggelengkan kepalanya, wajahnya tampak menyesal. Molly, kamu masih terlalu lemah. Akan sangat bagus jika kamu menjadi kaisar dewa tahap akhir, atau kaisar dewa puncak sekarang. Sial, Demon Qin, apa maksudmu? Wajah Molly memerah. Apakah kamu masih lemah? Sialan, orang ini bahkan tidak buang air kecil dan melihat bahwa dia tidak sebaik aku dalam hal wilayah. Qin Chen menatap Molly dengan serius dan berkata, sekarang aku bisa yakin bahwa alasan mengapa aku tidak bisa menerobos ke Kaisar Dewa adalah karena kurangnya Abyss Royal Origin yang kuat. Abyss Royal Origin di dalam dirimu sebenarnya cukup, tetapi kultivasimu terlalu lemah, jumlahnya tidak cukup, sehingga inti tidak mencukupi. Jadi, bahkan jika aku menelanmu utuh, aku tidak bisa langsung melangkah ke alam Kaisar Dewa. Sayangnya, akan sangat bagus jika kau bisa melangkah ke alam Kaisar Dewa Puncak. Bahkan Kaisar Dewa tahap akhir jauh lebih baik dari sekarang, dan ada kemungkinan tertentu bahwa aku bisa menerobos. Qin Chen tampak menyesal. Persetan denganmu, apakah kamu masih berbicara bahasa manusia? Wajah Molly berubah menjadi hijau. Iblis Qin tidak hanya menganggapnya sebagai nutrisi untuk terobosan, tetapi dia juga mengeluh tentang ini dan itu. Jangan bicarakan ini dulu. Apa yang terjadi di dunia luar? Qin Chen mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya.